Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama NJK Channel. Di sini saya akan memberikan latihan soal informatika P3K ya, persiapan P3K tentang pembelajaran teknik komputer dan jaringan. Jadi nanti ada 10 soal kita akan bahas bersama-sama. Karena ini langsung dari latihan belajar mandiri ya, jadi kita langsung aja cekidot untuk soalnya. Nah, tadi sudah saya isi karena saya jeda waktunya. Sudah saya isi beberapa nomor, kita bahas nomor 1 ya. Oke, bandwidth yang sebenarnya aktual yang diukur dengan satuan waktu tertentu dan pada kondisi jaringan tertentu yang digunakan untuk melakukan transfer file dengan ukuran tertentu disebut, nah ada keterangannya: A throughput, B manajemen bandwidth, C latensi, D jitter, dan E bandwidth. Di sini teman-teman bisa menjawab bebas, nanti akan ada koreksi soalnya, koreksi jawabannya ya. Nah, di sini saya jawab A throughput. Jadi nanti kita bahas bareng-bareng untuk soal nomor 1. Berikutnya nomor 2, jika ada bandwidth yang tersedia atau tidak terpakai semua, pengguna yang memiliki prioritas tertinggi bisa menggunakan bandwidth sisa tersebut lebih dulu daripada pengguna lain. Hal tersebut merupakan pembagian bandwidth secara A bebas, B priority, C limit, D grouping, dan E unlimited. Di sini saya jawab C limit. Oke. Kita masuk soal nomor 3. Yang dikembalikan ke suatu port apabila tidak dalam bentuk trunking dan untagged merupakan pengertian A voice VLAN, B native VLAN, C manajemen VLAN, D data VLAN, dan E default VLAN. Yang dikembalikan ke suatu port, kalau saya jawab kembali berarti kita atur ulang, saya jawab E ya, nanti akan ada koreksi jawabannya. Default VLAN itu jawabannya nomor 3. Berikutnya nomor 4, sebuah metode yang diterapkan untuk mengatur besarnya bandwidth yang digunakan oleh masing-masing pengguna di sebuah jaringan sehingga penggunaan bandwidth akan terdistribusi secara merata disebut A latensi, B jitter, C bandwidth management system, D bandwidth, dan E throughput. Saya jawab jitter. Oke, nomor 5, merupakan sekelompok perangkat pada satu LAN atau lebih yang dikonfigurasikan menggunakan perangkat lunak pengelolaan kita ulangi nomor 5 ya, merupakan sekelompok perangkat pada satu LAN atau lebih yang dikonfigurasikan menggunakan perangkat lunak pengelolaan sehingga dapat berkomunikasi seperti halnya bila perangkat tersebut terhubung ke jalur yang sama, padahal sebenarnya perangkat tersebut berada pada sejumlah segmen LAN yang berbeda. Merupakan pengertian dari, nah di sini merupakan sekelompok perangkat pada satu LAN, satu local area network, yang lebih dikonfigurasikan menggunakan perangkat lunak untuk pengelolaan. Jadi ada virtualnya. Di sini saya jawab E karena VLAN, karena ada virtualnya ya. Oke, kita bahas nomor 6. Ada perhatikan gambar merupakan jaringan berbasis. Kalau di sini kita lihat ada keterangan ISP-nya, ada modem, ada router. Di sini ada keterangan server Surabaya ya. Terus dipecah menjadi beberapa cabang, ada cabang Malang, cabang Surabaya, dan cabang Lembang. Kalau di sini pengertiannya kalau kita pakai intranet, ini bukan ya, MAN, LAN, internet, dan WAN. Nah, karena ini satu area kota ya, kita pakai jawaban yaitu MAN, Metropolitan Area Network. Kalau LAN jalan lokal, kalau WAN itu Wide Area Network yang berbasis luas. Oke, kita jawab nomor 6 yaitu B MAN. Nomor 7, salah satu fungsi dari switch adalah, ini switch
menerima informasi, mentransmisi data, B. C. penghubung, D. media, dan E. mengubah informasi. Switch itu pengalihan kalau di sini ya. Jadi pengalihan sama dengan mengubah informasi. Kita jawab E. Nanti ada koreksi jawabannya kalau ada kesalahan ya. Jadi nggak usah khawatir, teman-teman bisa menjawab bebas kalau di sini. Oke, nomor 8. Sinar dalam fiber optik berjalan melalui inti dengan secara memantul dari cladding, dan hal ini disebut UV curing, modified chemical vapor deposition atau MCVD, chromatic dispersion, fiber drawing power, total internal reflection. Ini sinar dalam fiber optik yang melalui inti dan dengan cara memantul dari cladding. Kalau ini kita jawab saya D ya. Nanti kita akan lihat hasilnya jawaban yang benar atau salah. Nomor 9, ada dua jenis routing yaitu ini routing naik dan turun, routing langsung dan tidak langsung, cepat lambat, searah dan multi arah, sekelas dan tidak sekelas. Kita pakai routing yang langsung dan tidak langsung, B jawabannya ya. Nanti kita cek di hasilnya ya. Jika nomor IP tidak dikenal dalam jaringan, maka akan muncul pesan data pending, time to left, repeat for all, terus request timeout dan time to left. Di sini semuanya sama. Kalau repeat for all ini sukses, time to left juga sama. Kita pakai request timeout RTO. Baik, sudah terjawab 10 soal. Kita cek di finish adem. Oke, kita lihat hasilnya ya. Oke, di sini sudah terjawab semua. Kita klik submit all and finish. Submit all and finish. Oke, nilainya dari 10 soal terjawab 4 yang benar, jadi ada yang 6 kesalahan ya. Oke, baik, kita cek satu persatu. Oke, yang pertama, bandwidth yang sebenarnya aktual yang diukur dalam satuan waktu tertentu ya. Ini benar jawabannya throughput A. Berikutnya yang B ya, ini yang ada kesalahan. Jika bandwidth yang tersedia atau tidak terpakai semua pengguna yang memiliki prioritas. Jadi kuncinya nih di prioritas. Jadi jawabannya adalah B, priority. Oke. Berikutnya nomor 3. Oke, nanti kita ada pembenahan juga ya. Yang dikembalikan ke suatu port apabila dalam bentuk trunking atau untagged merupakan pengertian dari pengembalian suatu port yang tidak dalam bentuk. Nah, ini yang kita kata kuncinya. Jawabannya adalah native VLAN. Kalau default VLAN ini kita atur ulang kembali pengaturan ya. Jadi jawabannya adalah native VLAN. Oke, kita mengejar nomor 4. Metode yang diterapkan untuk mengatur besarnya bandwidth yang akan digunakan oleh masing-masing pengguna, yakni mengatur besarnya bandwidth. Jadi jawabannya bukan jitter tapi bandwidth management system. Oke, nomor 5. Nah, ini ada benar ya, karena perangkat pada suatu LAN yang dikonfigurasi menggunakan perangkat lunak. Nah, ini menggunakan namanya virtual LAN atau VLAN. Ini tidak benar. Kita mengejar nomor 6. Nah, di nomor 6 ini ada koreksi juga ya. Ini adalah jaringan meskipun satu provinsi, tapi Rembang juga di luar provinsi. Jadi menggunakan jaringan yang berbasis WAN, karena di luar biasanya bukan satu kota. Misalkan Surabaya, kotanya apa aja, contoh misalkan di Surabaya Utara, Surabaya Selatan dan sebagainya, itu menggunakan WAN. Jadi jawabannya nomor 6 yaitu WAN. Oke, nomor 7. Sekarang kita masuk ke fungsi switch. Nah, fungsi switch bukan untuk mengubah informasi tapi menerima informasi.
karena sebagai pengolah data yang masuk ke jaringan. Jadi jawabannya adalah menerima informasi. Fungsi switch ya. Jadi ada menerima, mentransmisi, penghubung, media, dan mengubah. Jadi jawaban yang benar adalah menerima informasi. Ke-68, sinar dalam fiber optik berjalan melalui inti dengan cara memantul. Nah, jawabannya adalah total internal reflection, karena ada refleksi untuk pencahayaan. Kata kuncinya, jadi jawabannya adalah total internal reflection. Jawabannya adalah E ya. Nomor 9, oke, di sini benar ya, routing langsung dan tidak langsung, karena hanya dua jenis routing yang tertera, yaitu routing langsung dan tidak langsung. Yang terakhir yaitu jika nomor IP tidak dikenal dalam jaringan maka akan muncul pesan ya, ini benar request timeout atau RTO. Baik, demikian dari 10 soal latihan P3K teknik komputer dan jaringan. Nanti kita akan bahas lagi tentang soal-soal di teknik komputer dan jaringan yang berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Anjika channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.